Bertemu kembali bersama Panatua Zaesin, di alur cerita perjalanan Sioyan. Sebelum Panatua Zaesin membacakan perjalanan cerita, jangan lupa like dan subscribe-nya, channel YouTube Panatua Zaesin. Terima kasih. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Chapter 1329, memulai ritus. Sebuah ruang di langit terdistorsi. Setelah itu, sosok tua muncul di depan mata banyak orang. Sosok ini mengangkat lengannya saat dia muncul. Dua pilar Douki yang megah yang berisi cahaya petir yang kuat melesat ke arah duo Guqian di bawah. Kamu, Guqian dan Gusu sangat marah saat melihat sosok ini menyerang sesuka hatinya. Sebelum mereka bisa mengutuk keras-keras, mereka buru-buru mundur sambil memasang ekspresi jelek. Dua kilatan petir melesat ke angkasa seperti meteorit. Namun, sebelum mereka bisa menyerang tubuh keduanya, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyebar. Kekuatan ini secara kebetulan menerima dua kilatan petir. Kenapa kamu? Xiaoyan melihat sosok tua yang turun dari langit. Dia tercengang ketika dia melihat wajah yang agak akrab itu karena dia telah menemukan bahwa lelaki tua yang telah campur tangan dan membantunya sebenarnya adalah lelaki tua misterius yang dia temui di kolam petir alam kosong. Yang selalu berkata, apakah ini benar? Seruan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kamu kepalamu. Tahukah Anda bagaimana menjadi sopan? Panggil aku kepala sekolah. Petik 2. Tetua dengan nama keluarga Mang meniup jenggotnya dan memarahi saat mendengar seruan Xiaoyan. Kepala sekolah. Mata Xiaoyan sedikit bingung. Sesaat kemudian, dia akhirnya sembuh. Dia tercengang saat dia melihat sesepuh dengan nama keluarga Mang di depannya. Kamu adalah kepala sekolah dari Akademi Jianan. Omong kosong. Selain aku yang dulu, siapa yang disebut Mang Tianqi? Siapa yang berani menyebut dirinya ini? Jenggot lelaki tua itu terangkat sedikit. Dia tersenyum saat mengamati Xiaoyan. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mencubitnya. Baru kemudian dia tertawa, tidak buruk. Orang itu Suqian tidak membohongiku. Dia akhirnya mengajar seorang siswa yang tampaknya dapat diterima. Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak. Dia menatap pria tua yang tersenyum di depannya. Untuk sesaat, dia merasa sulit untuk menghubungkan orang ini dengan kepala sekolah akademi dalam dari Akademi Jianan yang sangat misterius. Sebenarnya aku gagal mengenalimu saat kita bertemu terakhir kali. Setelah kembali dan memikirkannya selama beberapa hari, akhirnya aku ingat bahwa kamu adalah Xiaoyan. Suqian itu berulang kali memberitahuku tentangmu melalui pesannya. Mang Tianqi menepuk dada Xiaoyan. Dia tampak sangat benar saat berkata, Anda bisa yakin. Karena Anda adalah siswa Akademi Jianan dan siswa yang memenuhi standar ketat dari saya yang dulu, saya yang lama akan melindungi Anda jika ada masalah di masa depan. Petik 2. Xiaoyan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar tidak tampak seperti kepala sekolah yang misterius. Sebaliknya, dia seperti bandit tua yang baru saja menerobos keluar dari sarang bandit. Terima kasih Tuan Mang. Sun Er di samping juga pulih dari keterkejutannya saat dia berbicara sambil tersenyum. Ini masalah kecil, Mang Tianqi secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, matanya menjelajahi Sun Er dan Xiaoyan. Dia berkata dengan senyum aneh, saya bertanya-tanya mengapa mereka mempersulit anggota generasi muda seperti Anda. Anda benar-benar telah menangkap bunga paling luar biasa dari klan Gu. Wajah Xiaoyan agak hijau saat mendengar kata-kata ini. Wajah Sun Er di sampingnya juga memerah. Pak Tua Mang, ini bukan klan Lei. Duo Guqian, yang telah dipaksa mundur oleh kilat sebelumnya, melangkah maju dengan ekspresi marah. Guqian berbicara dengan suara yang dalam saat ini. Mang Tianqi melirik. Mereka berdua, tapi dia mengabaikan mereka. Matanya beralih ke area kosong saat dia berkata, Setan Tuasan. Anda harus berhenti menyukai dua orang tua ini. Memerintahkan seseorang untuk menimbulkan masalah bagi anggota generasi yang lebih muda jelas menunjukkan bahwa Anda terlalu picik. Petik 2. Guqian, Gusu, mundur. Ruang kosong berfluktuasi sedikit dan seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam muncul dengan cara yang aneh. Dia turun dari langit. Dia menangkupkan tangannya ke Sun Er yang berwajah dingin sebelum melihat Mang Tianqi. Dia menghela nafas agak tak berdaya dan berkata, orang tua, karena kamu ingin melangkah maju, kali ini aku akan memberimu wajah. Pria tua berambut putih ini mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata ini sebelum berjalan ke beberapa kursi yang jaraknya cukup dekat. Dia tidak pernah melirik Xiaoyan di seluruh pertukaran.
Masih bertingkah keren untuk aku yang dulu, Mang Tianqi mengerutkan bibir saat melihat punggung lelaki tua berambut putih itu. Setelah itu, matanya tertuju pada Xiao Yan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya hanya menepuk punggungnya. Dia berkata, "Anak kecil, kamu cukup berani. Anda jelas tahu bahwa seseorang di klan Gu akan mencari-cari kesalahan Anda, namun Anda berani datang ke sini. Namun, Anda dapat yakin, Su Qian telah mengirimiku beberapa pesan. Semua pesan meminta saya untuk menjagamu dengan baik jika saya bertemu dengan Anda. Orang tua dari klan Gu itu masih akan memberiku wajah di sini. Namun, Anda harus memahami bahwa Anda harus bergantung pada diri sendiri jika Anda ingin benar-benar membuat orang-orang tua itu melihat Anda dalam sudut pandang yang berbeda." Petik 2. Terima kasih untuk kepala sekolah pengingatmu. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan dengan tulus menjawab. Dia bisa mendengar nada prihatin dalam kata-kata Mang Tianqi. "Ayo pergi," Mang Tianqi tersenyum. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke beberapa kursi di salah satu sudut. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum memimpin kelompok dokter peri kecil, yang juga memasang ekspresi jelek. Akhirnya, mereka duduk di kursi di samping Mang Tianqi. Orang tua tadi bernama Gusan. Dia adalah salah satu sesepuh yang sangat berpengalaman dalam klan Gu. Kekuatannya juga cukup besar, dan dia memiliki pengaruh dalam klan Gu. Selain itu, dia juga salah satu dari mereka yang dengan tegas menolak hubungan kita. Sun Er dengan lembut menjelaskan setelah mereka duduk. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Gusan. Kemungkinan dia setidaknya berada di puncak kelas Douzun. Jumlah ahli dalam klan Gu ini memang telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Sementara Xiao Yan dengan lembut mengobrol dengan Sun Er, matanya telah menyapu area khusus ini. Mereka yang bisa memasuki tempat ini adalah orang-orang terkenal dari klan Gu. Namun, Xiao Yan melihat beberapa wajah yang dikenal di antara orang-orang ini. Mereka adalah kelompok Huo Xuan. Huo Xuan telah mengobrol dengannya di atas kapal. Ketika Xiao Yan memandang mereka, Huo Xuan juga tersenyum dan mengangguk padanya. Xiao Yan membalas senyuman ke Huo Xuan. Setelah itu, dia melirik ke sisi kiri panggung. Sekelompok orang berkerumun di sana. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari generasi muda klan Gu. Xiao Yan melihat Gu Zhen, Lin Xiu, Ling Quan, dan beberapa komandan tentara terendam hitam di sana. Pada saat ini, mata beberapa dari mereka menatapnya dengan sikap sombong. Ekspresi seperti itu di mata mereka menyebabkan Xiao Yan sedikit cemberut. Dia baru saja menarik matanya ketika mereka tiba-tiba berkumpul di sudut depan. Sosok dengan aura pembunuh yang tajam duduk di tempat itu. Orang ini berambut hitam dan putih. Aura di sekujur tubuhnya sedingin es misterius berusia 10.000 tahun. Seseorang merasakan hawa dingin di seluruh tubuh ketika seseorang melihatnya. Mata Xiao Yan serius saat dia mempelajari punggung seperti patung ini. Dia bisa merasakan gelombang keinginan membunuh yang familiar perlahan menyebar dari tubuh orang ini. Apalagi target niat membunuh ini adalah dia. Jenderal Iblis, Gu Yao. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba menegang. Niat membunuh seperti itu sama dengan yang dia rasakan kemarin. Jelas, ini pasti Jenderal Iblis itu, yang menurut Sun Er adalah ancaman besar baginya. Sebagai target dari gelombang niat membunuh ini, jelas bahwa setiap tindakan Xiao Yan telah diserap oleh Gu Yao sejak Xiao Yan tiba. Tindakan Xiao Yan menatap Gu Yao mungkin dirasakan olehnya. Orang ini akan menjadi lawan yang kuat. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiao Yan. Lawan paling merepotkan dari generasi yang sama dari Xiao Yan kemungkinan adalah yang disebut Jenderal Iblis. Xiao Yan GG, hati-hatilah padanya. Sun Er juga merasakan saat Xiao Yan menatap punggung sedingin es. Dia mengepalkan tangannya, rasa dingin melintas di matanya yang cantik saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan perlahan mengangguk. Selain itu, makam surgawi akan segera dibuka setelah upacara dewasa selesai. Anda dapat memasuki tempat itu dengan kualifikasi Anda. Namun, beberapa sesepuh akan menghalangi Anda, Sun Er mengerutkan kening saat dia berbicara. Kamu bisa santai. Saya akan membantu berbicara untuk anak kecil ini ketika waktunya tiba. Sepertinya orang-orang tua dari klanmu itu tidak akan mempersulitnya karena wajah lamaku. Mang Tianqi di depan meregangkan pinggangnya yang malas saat dia berbicara. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Tuan Mang. Sun Er langsung tertawa saat mendengar kata-katanya.
Maukah kamu dengan sengaja berbicara agar aku yang dulu mendengar? Gadis kecil, Anda mencoba untuk menarik beberapa skema di depan saya yang dulu. Mang Tianqi memutar matanya saat dia menjawab. Sun Er tersenyum tetapi tidak membantah klaim tersebut. Akan sedikit terlalu boros jika tidak menggunakan alat tawar-menawar yang baik. Namun, Xiao Yan harus berhasil lulus ujian ini jika dia ingin memasuki makam surgawi. Anda harus menyadari apa yang saya bicarakan. Mang Tianqi menoleh untuk melirik Xiao Yan. Setelah itu, dagunya diangkat menjadi sedingin es di depan. Dia dengan lembut berkata, selama kamu bisa bertahan 100 pertukaran di tangan orang itu tanpa dikalahkan, itu akan cukup untuk membungkam beberapa orang tua. Masalah memasuki makam surgawi juga akan jauh lebih mudah. Petik 2 petik 2 petik 2. 100 pertukaran. Xiao Yan sedikit terkejut, tapi dia tidak mengatakan apapun. Tinju di bawah lengan bajunya terkepal dengan lembut. Ini bukanlah hasil yang dia butuhkan. Gong, suara gong kuno tiba-tiba terdengar di sekitar stadion ini ketika Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Suara gong menyebar dengan sangat kuat. Itu tersebar di pegunungan yang luas ini. Waktunya habis. Biarkan upacaranya dimulai. Setelah suara gong muncul, suara tenang yang dipenuhi dengan kekuatan besar tiba-tiba keluar dari ruang kosong. Suara itu mengandung tekanan menakutkan yang menyebabkan cukup banyak orang di dalam stadion dengan lembut menghirup udara dingin. Doseng asli. Ekspresi terkejut muncul di mata Xiao Yan saat dia merasakan tekanan yang berasal dari dalam jiwanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan Doseng yang asli. Battle Through the Heavens. Chapter 1330, Kelas Keturunan, Tato Clan. Setelah suara yang luas dan kuat terdengar, 3 sesepuh klan Gu dengan pakaian yang sangat formal berdiri dari tempat duduk mereka tidak jauh dengan ekspresi tegas. Setelah itu, mereka memasuki stadion. Saat ini, ada banyak alat yang ada. Di tempat itu, upacara dewasa klan Gu cukup rumit karena seseorang hanya dianggap dewasa setelah menjalani upacara dewasa klan Gu. Generasi muda hanya bisa dianggap sebagai bagian dari inti klan setelah upacara dewasa. Bahkan pernikahan hanya bisa dilakukan setelah seseorang menyelesaikan upacara dewasanya. Ahli sejati dari klan Gu belum menunjukkan diri mereka. Mata Xiao Yan menyapu area khusus ini. Selain sejumlah kecil sesepuh dari klan Gu, dia tidak melihat siapapun yang setingkat dengan kepala klan dari klan Gu. Jelas, orang-orang penting ini tidak akan menampakkan diri bahkan pada saat seperti itu. Namun, dia bertanya-tanya siapa suara itu karena mengandung tekanan Doseng. Meskipun mereka tidak menampakkan diri, ada aura samar yang hadir di sini. Tampaknya orang-orang penting ini mengamati peristiwa meskipun tidak menunjukkan diri mereka sendiri. Petik 2. Melalui persepsi spiritualnya yang tajam, Xiao Yan menyelidiki sejenak sebelum menemukan fluktuasi aneh di langit. Hatinya tiba-tiba merasakan pemahaman pada saat ini. Upacara akan dimulai. Ling Kuan. Petik 2. 3 sesepuh dari klan Gu di alun-alun menyelesaikan persiapan mereka sementara Xiao Yan diam-diam berpikir sendiri. Setelah itu, mereka mengikuti daftar nama dan membaca nama depan, yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Ling Kuan buru-buru berdiri ketika dia mendengar teriakan ketiga sesepuh. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke alun-alun dengan semangat tinggi. Dia membungkuk dengan hormat kepada 3 sesepuh. Secara alami ada cukup banyak anak muda dalam klan Gu yang telah menjadi dewasa. Namun, mereka yang bisa mengadakan upacara dewasa di tempat seperti itu adalah minoritas, dan orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah yang teratas di antara generasi muda klan Gu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa kesombongan memenuhi wajah Ling Kuan. Seorang tetua yang tampak tegas dari klan Gu mengepalkan tangannya sambil berdiri di alun-alun. Sebuah cakram bintang setinggi 10 kaki muncul di depannya. Ling Kuan dengan cepat melangkah maju, dan tangannya menyentuh piringan bintang saat dia menutup matanya. Setelah Ling Kuan menutup matanya, cahaya yang kuat tiba-tiba dipancarkan dari cakram bintang. 6 bintang perlahan muncul di atasnya. Tetua dari klan Gu menganggukkan kepalanya ketika dia melihat 6 bintang ini. Setelah itu, dia berteriak keras-keras, Ling Kuan, Komandan ke-7 Tentara Terendam Hitam, 1 bintang kekuatan Douzun, garis keturunan kelas 6. Setelah diskusi di Dewan Tetua, dia dianugerahi tato klan emas. Itu akan menjadi tato klan emas. Dia memang layak menjadi komandan ke-7.
Anggota klan Gu di stadion segera mengeluarkan beberapa suara iri ketika mereka mendengar teriakan yang keluar dari mulut tetua. Sukacita melintas di mata Ling Kuan ketika dia mendengar ini. Dia berlutut dengan satu orang berlutut di tanah dan mengangkat kepalanya. Seorang penatua memegang pena emas yang berkedip-kedip. Tangannya menari dan membentuk banyak gambar setelahnya. Simbol misterius muncul di dahi Ling Kuan dan cahaya keemasan ditembakkan, memancarkan fluktuasi energi khusus. Garis keturunan kelas 6, tato klan emas. Benda apa ini? Xiao Yan sangat tidak terbiasa dengan hal-hal ini. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya pada Sun Er. Garis keturunan dari klan Gu dipisahkan menjadi 10 kelas yang berbeda. Kelas 1 adalah yang paling rendah sedangkan kelas 10 adalah yang tertinggi. Secara normal, hanya mereka yang garis keturunannya telah mencapai kelas 4 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam upacara orang dewasa. Tidak buruk bagi Ling Kuan untuk mencapai kelas 6, Sun Er tersenyum dan menjelaskan. Adapun tato klan emas ini, evaluasi yang diberikan setelah meringkas semua berbagai syarat. Tato klan semacam ini telah diwarisi oleh klan Gu sejak zaman kuno. Selama saat kritis, itu akan memungkinkan kekuatan garis darah dalam tubuh anggota klan Gu untuk sementara melonjak dan memungkinkan mereka untuk menghindari bahaya. Tato klan ini dibagi menjadi 4 tingkatan, perak, emas, ungu emas, pelangi emas. Mereka dibedakan berdasarkan warna. Tato klan Ling Kuan ini adalah tato klan emas ketiga. Petik 2. Tato klan ini benar-benar memiliki efek misterius. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia bertanya. Iya, dikabarkan bahwa leluhur dari klan Gu, yang merupakan keberadaan yang telah mencapai kelas Dodi, menciptakannya. Setelah mendapatkan tato klan, seseorang membutuhkan waktu sebulan untuk melepaskan kemampuannya. Sun Er tersenyum saat berbicara. Xiao Yan mengangguk. Dia hanya berpikir bahwa ini adalah upacara resmi klan Gu. Tidak disangka itu benar-benar memiliki manfaat seperti itu. Tidak heran jika orang-orang ini memandang upacara orang dewasa dengan sangat serius. Sepertinya alasannya karena tato klan ini. Kalau begitu, apakah garis keturunan Sun Er mencapai kelas 10? Apakah dia bisa mendapatkan tato klan pelangi emas? Xiao Yan tertawa. Saya tidak pernah mengikuti tes setelah meninggalkan retret saya terakhir kali. Namun, garis keturunan kelas 10 juga disebut garis keturunan dewa. Itu tidak pernah muncul dalam klan Gu setelah 1000 tahun. Sun Er takut dia tidak akan bisa mencapai tahap itu. Untuk tato klan pelangi emas, sepertinya hanya ada satu orang dalam klan saat ini yang memilikinya. Itu telah disimpan tinggi di atas. Sudah lama sekali sejak seseorang mencapai kualifikasi. Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Hihi, menurut perhitungan garis keturunan klan Gu, selama seseorang mampu mencapai garis keturunan kelas 9, seseorang memiliki potensi untuk maju ke kelas Doseng. Adapun garis keturunan ilahi, mungkin potensi itu akan memungkinkannya mencapai puncak kelas Doseng. Tentu saja, saya pikir ini juga akan sangat sulit. Sudah bertahun-tahun sejak garis keturunan ilahi muncul, Mang Tianqi di depan menoleh dan tertawa. Xiao Yan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Fondasi klan Gu memang menakutkan. Selanjutnya, Lin Xiu. Sementara Xiao Yan dan Sun Er sedang mengobrol, teriakan lain sekali lagi terdengar. Lin Xiu segera berdiri. Dia lari dengan wajah bersemangat. Setelah itu, dia mengikuti langkah yang diambil Ling Kuan sebelumnya. Namun, hanya 6 bintang yang muncul di cakram bintang. Lin Xiu, komandan kedua dari Black Submerged Army. Bintang 5 Douzun, garis keturunan kelas 6, berikan tato klan emas. Petik 2, ketika Xiao Yan melihat bintang 5 Douzun, Lin Xiu, hanya bisa mendapatkan tato klan emas, dia merasa sulit untuk melompati level tato klan yang berbeda. Kekuatan seseorang bukanlah faktor utama. Yang paling penting adalah tingkat garis keturunan mereka. Meskipun keduanya telah memperoleh tato klan emas, warna emas di dahi Lin Xiu lebih cerah dari warna Ling Kuan. Mungkin perbedaan kecil ini karena perbedaan kekuatan mereka. Lanjut, setelah Ling Kuan dan Lin Xiu, anggota generasi muda dari klan Gu, yang cukup kuat, terus muncul satu demi satu. Namun, pada akhirnya tidak ada orang yang garis keturunannya melebihi kelas 6. Xiao Yan mulai memahami bahwa tingkat garis keturunan dalam klan Gu sulit untuk diperkuat. Gu Zhen, komandan pertama dari Black Submerged Army, bintang 7 Douzun, kekuatan garis keturunan 7, berikan. Sementara Xiao Yan merasa sedikit tidak sabar karena proses yang lama,
dia tiba-tiba terdiam sedikit karena suara yang ditransmisikan dari alun-alun. Gu Zhen, jantung Xiaoyan berdebar kencang saat mendengar nama ini. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya melihat ke alun-alun. Dia melihat bahwa Gu Zhen berlutut dengan satu lutut di tanah. Wajahnya tenang saat dia melihat ketiga sesepuh, yang dengan lembut mendiskusikan sesuatu. Semua orang di alun-alun mulai saling memandang ketika mereka melihat ketiga sesepuh mulai mendiskusikan sesuatu. Mata mereka tertuju pada Gu Zhen. Tampaknya orang ini sedikit berbeda dengan orang lain sebelum dia. Tiga sesepuh di alun-alun mengobrol sejenak sebelum akhirnya berhenti. Salah satu sesepuh mengepalkan tangannya dan pena ungu emas muncul. Ini sebenarnya pena naga ungu emas. Banyak seruan segera terdengar di dalam stadion ketika mereka melihat pena ungu emas di tangan sesepuh. Setelah diskusi Dewan Tetua, Gu Zhen memiliki kredit pertempuran yang luar biasa dan karakter yang tenang. Karena itu, dia akan mendapatkan tato klan ungu emas. Petik 2. Penatua yang tampak tegas berteriak dengan suara yang dalam. Energi di telapak tangannya melonjak dan mengaktifkan pena ungu emas. Dia dengan cepat meninggalkan tato klan ungu emas di dahi Gu Zhen. Namun, warna ungu emas ini sedikit pucat, tapi itu tidak menghentikan banyak tatapan iri muncul. Berdasarkan tingkat garis keturunan, Gu Zhen belum mencapai tingkat tato klan ungu emas. Namun, reputasinya di Black Submerged Army sangat bagus. Itu bisa menyusul 4 jenderal besar. Oleh karena itu, Dewan Penatua telah membuat pengecualian. Sebuah suara lembut terdengar di samping telinga Xiaoyan saat dia mengamati Gu Zhen di alun-alun. Suara ini adalah Sun Er yang sedang menjelaskan sesuatu padanya. Xiaoyan mengangguk. Dia telah melakukan kontak dengan Gu Zhen dan secara alami menyadari bahwa orang ini memang seseorang dengan karakter yang sangat tenang. Jika dia bisa mendapatkan posisi tinggi di klan Gu di masa depan, prestasinya pasti akan luar biasa. Klan Gu ini benar-benar memiliki banyak ahli, itu memang layak menjadi klan kuno yang telah bertahan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah tua tapi tidak merosot. Petik 2. Meskipun Gu Zhen telah melampaui harapan dan mendapatkan tato klan ungu emas, wajahnya tidak menunjukkan fluktuasi yang terlalu kuat. Dia hanya membungkuk dengan hormat kepada ketiga sesepuh. Setelah itu, dia berdiri. Tubuhnya bergerak, dan dia kembali ke tempat duduknya di depan banyak tatapan iri. Tatapannya tertuju ke tempat Xiaoyan berada saat dia duduk. Setelah itu, dia mengangguk. Xiaoyan juga membalas senyuman di hadapan tindakan ramah ini. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa suhu tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Xiaoyan perlahan-lahan mengalihkan pandangannya karena perubahan di sekitarnya ini. Akhirnya, mereka berhenti di punggung sedingin es di depannya. Pada saat ini, Jenderal Iblis, yang merupakan salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu, diam-diam berdiri di depan semua orang yang hadir. Namun, dia hanya mengambil satu langkah pada satu waktu saat dia berjalan menuju alun-alun. Apakah ini gilirannya? Mata Xiaoyan menyipit saat dia merasakan lingkungan sekitarnya, yang telah menjadi sunyi dan sedingin es. Dia sangat ingin tahu tentang lawannya yang kuat ini. Hanya tingkat apa yang telah dia capai. Battle Through the Heavens, Chapter 1331, Tantangan. Ekspresi Gu Yao dingin dan acuh tak acuh saat mata semua orang tertuju padanya. Langkah kakinya lembut dan lambat saat dia secara bertahap memasuki alun-alun. Setelah itu, dia membungkuk ketiga sesepuh. Namun, dia tidak berlutut dengan satu lutut di tanah seperti Ling Quan, Gu Zhen, dan sisanya telah dilakukan sebelumnya. Sebaliknya, tubuhnya tegak, tampak seperti tombak tajam panjang dengan udara dingin mengalir darinya. Ketiga sesepuh tidak mengungkapkan ketidaksenangan di wajah mereka dengan tindakan Gu Yao. Meskipun pengalaman Gu Yao tidak sehebat mereka, reputasinya di dalam klan Gu sangat bagus. Dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Wajar jika dia tidak berlutut kepada mereka. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan melambaikan lengan baju mereka. Dis bintang setinggi 10 kaki itu dengan lembut terbang di depan Gu Yao. Beberapa cahaya merembes keluar darinya. Sekarang giliranmu, Gu Yao. Gu Yao mengangguk dengan ekspresi tenang saat mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangannya di depan banyak tatapan dan dengan lembut menyentuh piringan bintang. Ada keheningan sesaat setelah tangan Gu Yao menyentuh cakram bintang. Sesaat kemudian, cakram bintang tiba-tiba bergetar. Cahaya terang yang kuat melesat keluar darinya. Banyak bintang terus bermunculan di piringan bintang. 1,
2, 3, 8 bintang. Stadion langsung heboh saat semua orang melihat ke-8 bintang yang perlahan muncul. Bahkan beberapa sesepuh menganggukkan kepala dengan takjub. Jelas, tes ini memuaskan mereka. Dia benar-benar memiliki garis keturunan kelas 8, dia memang layak menjadi salah satu dari 4 jenderal besar. Saat nona muda mengikuti tes saat itu, sepertinya dia hanya 8 bintang, kan? Tidak disangka bahwa Jenderal Gu Yao benar-benar mengejar nona muda. Namun, tes itu sudah lama sekali. Siapa yang tahu seberapa kuat garis keturunan dari nona muda telah tumbuh? Petik 2. Anggota klan Gu di stadion sedang mengobrol satu sama lain saat ini. Percakapan pribadi segera menyebar. Orang ini memang telah mencapai tingkat ke-8 dari kekuatan garis keturunan. Sun Er melihat sosok di alun-alun dan mendesah pelan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Tapi hatinya sedikit terguncang. Dibandingkan dengan Gu Yao, Ling Kuan, dan Lin Xiu, yang disebut jenius muda dari klan Gu bukanlah apa-apa. Reputasi Jenderal Iblis ini bukan hanya nama kosong. 3 sesepuh yang hadir juga sedikit linglung karena 8 bintang. Sesaat kemudian, mereka pulih. Wajah tegas mereka juga menunjukkan senyuman langka. Gu Yao, salah satu dari 4 jenderal besar Black Submerged Army, bintang 8 Dousun. Garis keturunan kelas 8. Berikan tato klan ungu emas. Petik 2. Teriakan itu baru saja terdengar ketika pena naga ungu emas di tangan sesepuh meledak dalam cahaya yang sangat terang. Energi yang kaya berkumpul di ujung pena. Setelah itu, tangannya menari. Tato klan misterius dengan cepat muncul di dahi Gu Yao. Menggambar tato klan ungu emas ini sepertinya menghabiskan doki seseorang. Oleh karena itu, beberapa keringat muncul di dahi sesepuh ini setelah garis terakhir ditarik. Dia menghembuskan napas panjang, menghentikan tangannya, dan meletakkan pena itu. Cahaya terang di ujung pena akhirnya perlahan mulai melemah. Setelah tangan tetua klan Gu pergi, tato klan ungu emas seperti kehidupan muncul di dahi Gu Yao. Bayangan tato klan ungu emas ini jelas jauh lebih dalam daripada tato klan ungu emas di Gu Zhen sebelumnya. Tato klan ini adalah sesuatu yang Gu Yao andalkan dengan kekuatannya untuk mendapatkannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Gu Zhen, yang membutuhkan pengecualian untuk mendapatkan tato klan ungu emas. Tato klan sudah terbentuk. Gu Yao, tolong pergi. Selanjutnya, tetua itu tersenyum ketika tato klan dibuat. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara. Tunggu, kata-kata dari tetua ini belum muncul ketika Gu Yao yang tampak acuh tak acuh tiba-tiba berteriak. Ketiga sesepuh terkejut ketika mereka mendengar teriakannya. Mereka segera mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Apakah saya memiliki kualifikasi untuk menantang siapapun selama upacara dewasa? Gu Yao berbicara dengan suara gelap samar di depan mata banyak orang. Xiao Yan, yang sedang duduk, langsung mengepalkan tangannya saat kata-kata ini masuk ke telinganya. Apapun yang mungkin datang, pada akhirnya akan datang. Wajah cukup banyak orang di stadion berubah sedikit ketika mereka mendengar kata-kata Gu Yao, terutama untuk Ling Kuan, Lin Xiu dan yang lainnya. Mata sombong mereka mendarat di Xiao Yan hampir seketika. Jelas, mereka sudah mengharapkan ini. Ketiga sesepuh ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Mereka berkata, menurut aturan, Anda dapat memilih untuk menantang anggota klan manapun selama upacara dewasa. Namun, jika pihak lain bukan anggota klan, diperlukan persetujuan pihak lain sebelum Anda dapat berselisih. Petik 2. Gu Yao perlahan mengangguk. Setelah itu, dia berbalik. Rambut hitam dan putihnya sangat mencolok. Pada saat ini, matanya yang membekukan tulang menatap seorang pria muda kurus di kejauhan. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Anda harus sadar bahwa saya menargetkan Anda. Jika Anda ingin menertawakan klan Gu, maka Anda harus mengeluarkan kekuatan asli Anda. Jika tidak, mata yang akan digunakan orang untuk melihat Anda pada akhirnya akan berisi ejekan dan rasa kasihan. Aku yang sekarang mampu memberimu kesempatan ini. Anda bisa menantang saya. Tentu saja apakah Anda memiliki cukup keberanian adalah masalah Anda. Namun, saya harap Anda akan meninggalkan Gurilem sendirian jika Anda menolak saya. Aturan upacara orang dewasa memungkinkan Gu Yao menantang siapapun. Namun, cara dia mengatakannya seperti dia berusaha membuat Xiao Yan mengeluarkan tantangan kepadanya. Tantangan biasanya diberikan oleh seseorang di bawah kepada seseorang di atas. Jelas, Gu Yao berpikir bahwa orang yang harus mengeluarkan tantangan bukanlah dia tapi Xiao Yan.
Swoosh! Kata-kata Gu Yao baru saja terdengar saat tatapan semua orang yang hadir mengeluarkan suara, swoosh. Tatapan mereka semua berhenti pada sosok kurus itu. Mata sejumlah orang menunjukkan ekspresi sombong. Apakah dia murid dari orang yang ditinggalkan dari klan Yaoku? Sepertinya dia sangat tidak disukai. Namun, Gu Yao telah bertindak sangat cepat. Awalnya, saya berpikir untuk menyayangi bocah ini agar dia tahu bahwa yang disebut juara pil gathering hanyalah permainan untuk anak-anak. Ini tidak sebanding dengan kehormatan sedikit pun, beberapa sosok bersandar dengan malas di tempat yang tinggi di stadion. Di antara mereka, seorang pria dengan kuali obat yang tergambar di dahinya sedang melihat sosok kurus di kejauhan saat dia tertawa. Tenang, selama dia bisa bertahan dari serangan Gu Yao, kamu masih punya kesempatan. Keterampilan apa yang dimiliki para alkemis ini dari luar? Seorang wanita iblis berpakaian minim dengan sosok seksi melingkarkan mulutnya dan berbicara. Dari simbol khusus di antara alisnya, dia juga anggota dari apa yang disebut klan Yao. Haha, sepertinya ini cukup sulit. Hanya sedikit orang yang bisa tetap hidup di tangan Gu Yao. Petik 2. Ci, orang ini berani merebut targetku, semoga bocah itu bisa bertahan sedikit lebih lama. Jika tidak, itu akan sangat membosankan. Sosok di satu sudut, yang terbungkus jubah hitam, mengangkat kepalanya dan menampakkan wajah muda yang sangat pucat. Dia secara mengejutkan adalah anggota dari klan Hun yang pernah berhubungan dengan Xiao Yan saat itu, Hun Ya. Seperti yang diharapkan, benar-benar ada seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan ingin menyerang. Huo Xuan melihat sosok itu tidak jauh dari dalam area khusus. Dia mendesah pelan saat berbicara. Selain itu, orang yang menyerang adalah Gu Yao, sepertinya Xiao Yan akan menghadapi takdir yang mengerikan. Wanita muda berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya dengan lembut berbicara. Orang ini tidak tahu bagaimana caranya datang ke klan Gu setelah dia sedikit lebih kuat. Bintang 5 Douzun mungkin seorang jenius yang sulit ditemukan di Central Plains, tapi seorang jenius setingkat ini adalah hal yang biasa. Di klan Gu, pria dengan penampilan lembut itu mengangguk saat dia berbicara. Semoga dia bisa mempertahankan hidupnya. Gu Yao, dia adalah seorang tamu. Permintaan ini terlalu berlebihan. Petik 2. Sun Er mengepalkan tangannya. Pada saat ini, dia tanpa sadar berdiri. Alisnya berkerut saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Aturannya seperti ini, justru karena dia adalah tamu maka saya memberinya kualifikasi untuk menantang saya. Dia bisa menolak kualifikasi ini. Mata Gu Yao menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata. Selama dia mengatakan tidak, tantangan ini bisa dilewati. Wajah Sun Er sedingin es. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa jika Xiao Yan menolak tantangannya, dia akan segera disingkirkan oleh klan Gu yang menghargai prajurit. Menghindari pertempuran adalah tindakan yang sangat memalukan jika dilihat oleh klan Gu. Nona muda, tidak ada yang salah dengan sikap Gu Yao. Semuanya ditentukan oleh kesediaan orang yang terlibat. Penatua berambut putih Gusan berbicara dengan samar pada saat ini. Sun Er mengepalkan tangannya. Dia menegur dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika dia sadar bahwa Xiao Yan akan menderita begitu banyak rintangan ketika dia datang ke klan Gu, dia tidak akan setuju dengan permintaan Xiao Yan untuk datang ke klan Gu. Senyum di wajah Mang Tianqi ditarik karena suasana yang aneh ini. Dia memutar cincin di jarinya dan menoleh untuk melihat pemuda itu, yang tetap diam. Dia tidak dapat memberikan banyak bantuan ketika menghadapi masalah seperti itu. Selain itu, dia juga ingin melihat apakah orang ini, yang dipuji Suqian sebagai siswa paling berprestasi, akan dapat menghadapi situasi ini di mana dia tidak bisa maju atau mundur. Xiao Yan, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Tidak ada yang bisa menggantikanmu hari ini. Beri aku jawaban, katakan padaku apakah kamu akan melawan atau mundur. Gu Yao menatap Xiao Yan. Suaranya yang acuh tak acuh bergema di seluruh stadion ini. Xiao Yan, yang telah menutup matanya di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, perlahan membukanya. Setelah itu, dia perlahan berdiri. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, karena Jenderal Gu Yao sedang agresif ini, maka Xiao Yan akan mewakili klan Xiao dan menerima pertandingan ini. Sejak Xiao Yan memasuki alam Gu, dia sadar bahwa pertandingan ini tidak dapat dihindari. Karena itu tidak bisa dihindari, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. Maju dan lawan atau mundur dan cari penghinaan. Xiao Yan saat ini bisa bertarung tetapi tidak dipermalukan.
Bahkan jika lawannya adalah jenius tertinggi dari klan Gu ini. Battle Through the Heavens, Chapter 1332, Lawan Kuat. Xiao Yan, dokter peri kecil merajut alisnya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Gu Yao. Meskipun dia yakin pada Xiao Yan, dia juga mengerti bahwa Gu Yao ini pasti lawan yang kuat. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari, Xiao Yan tersenyum padanya. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat wajah sedingin es Sun Er di sampingnya, yang sedang menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mengobarkan pertarungan ini, aku akan melangkah maju dan mengungkapkan kekuatanku kepada klan Gu. Hanya dengan begitu aku akan bisa memblokir mulut beberapa orang. Petik 2. Sun Er mengangguk sedikit, namun, matanya menjadi lebih dingin saat dia memelototi Gu Yao. Xiao Yan telah mengalami banyak ejekan dalam klan Gu selama beberapa hari ini karena dia. Hari ini, dia dipaksa untuk maju dan berdebat dengan yang lain. Bahkan dengan karakternya, semua ini menyebabkan dia tanpa sadar merasakan kemarahan di dalam hatinya. Hihi, anak kecil benar-benar pemberani. Cobalah berhati-hati. Aku yang dulu akan turun tangan untuk membantumu jika situasi yang buruk terjadi. Mang Tianqi membelai janggutnya dan tertawa. Karena kamu adalah murid Akademi Jiannanku, kamu sebagian adalah murid dari diriku yang dulu. Aku pasti tidak akan melihatmu mati di alam Gu ini. Petik 2. Dari tampang penampakan Mang Tianqi, nampaknya dia cukup senang Xiao Yan bisa menerima tantangan Gu Yao. Tidak menakutkan bagi seseorang untuk menjadi lebih lemah. Yang menakutkan adalah bahwa seseorang tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan yang lain. Tanpa keberanian ini, bagaimana seseorang bisa mengatasi banyak rintangan selama pelatihan Douki seseorang? Haha, saya akan berterima kasih kepada kepala sekolah kalau begitu. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Jari-jarinya menempel di tanah, dan tubuhnya bergegas ke alun-alun yang luas di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia berdiri di seberang Gu Yao. Wajah Gu Yao yang sedingin es terangkat menjadi lengkungan samar ketika dia melihat Xiao Yan yang berdiri tidak jauh darinya. Dia berkata, terlepas dari kekuatan Anda, penerimaan Anda telah melebihi harapan saya. Xiao Yan melirik jenius terkenal dari klan Gu ini. Rambut hitam putihnya yang mencolok menyebabkan dia tampak agak aneh tanpa alasan. Tubuhnya terus mengeluarkan aura es yang seperti es misterius berusia 10.000 tahun. Orang ini tampaknya telah terlempar dari es dingin. Aura dingin dipancarkan dari dalam hati seseorang hanya dengan melihatnya. Anda harus menyadari alasan saya menargetkan Anda. Alis Xiao Yan bergerak-gerak. Dia menatap Gu Yao dan perlahan menjawab, saya sadar. Namun, itu tidak berguna. Petik 2. Gu Yao mengangguk. Dia tidak terkejut dengan jawaban ini saat dia dengan lembut berkata, kalau begitu, aku bisa hanya membunuhmu. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sedingin es setelah kata terakhir Gu Yao terdengar. Rambut hitam putihnya tiba-tiba mulai menari. Tubuh Gu Yao juga menghilang seperti hantu dalam sekejap. Wajah Xiao Yan benar-benar tergantikan oleh kesungguhan saat Gu Yao menghilang. Lawannya kali ini bahkan lebih kuat dari Tianzun ke-9 dari Hall of Souls. Jika dia meremehkan lawannya bahkan sedikit, dia akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Hati Xiao Yan jelas menyadari bahwa tidak ada orang di dalam klan Gu yang akan mendukung Sun Er dan dia jika dia dikalahkan oleh Gu Yao hari ini. Karenanya, dia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini. Saya telah berjalan dari Kekaisaran Magia. Selama 10 tahun ini, saya telah menjelajahi benua dan bertemu musuh yang tak terhitung jumlahnya. Saya telah berlama-lama di gerbang kematian berkali-kali. Upaya yang telah saya lakukan berkali-kali lebih besar daripada seorang jenius seperti Anda. Saya tidak peduli dengan garis keturunan Dodi. Namun, kamu harus siap membayar harga yang sangat mahal jika kamu ingin membunuhku. Petik 2. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Douki di dalam tubuhnya melonjak tanpa menahan. Tulang di seluruh tubuhnya memancarkan gelombang suara berderak saat Douki melonjak. Doukinya yang besar dan perkasa disertai dengan angin panas, menyebabkan suhu sedingin es di langit naik dengan cepat. Pada saat yang sama, teriakan dingin yang dipenuhi dengan ketekunan yang tak berujung meletus dari mulut Xiao Yan. Penjelajahan tahun-tahun ini telah menyebabkan karakter Xiao Yan tetap setenang batu. Dia akan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang paling sempurna terlepas dari tantangan apa yang dia hadapi.
Ini adalah bakat yang telah diberkati selama bertahun-tahun menjelajah. Bang! Douki yang luas dan mungkin dengan cepat diaglomerasi di tangan kanan Xiao Yan saat teriakannya terdengar. Setelah itu, tangannya bergetar dengan aneh. Sebuah kekuatan yang luar biasa kuat tiba-tiba menghantam ruang di depannya tanpa manuver mewah. Tangan kanannya meninju dengan keras ke arah ruang kosong. Tepat ketika hendak menyerang, sebuah tangan panjang tiba-tiba terulur dari ruang kosong. Setelah itu disertai dengan kekuatan pedang tajam yang menghantam tangan kanan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Riak energi yang menakutkan segera melonjak ketika keduanya melakukan kontak. Banyak garis retakan menyebar dengan cepat dari titik kontak. Kekuatan yang kuat menyapu dan menghancurkan beberapa pecahan batu di alun-alun menjadi debu. Mata ketiga tetua klan Gu yang hadir berkedip ketika mereka melihat pertukaran yang begitu intens. Tubuh mereka bergerak, dan mereka terbang tinggi ke langit. Tangan mereka membentuk segel sebelum menggunakan douki mereka untuk mengisolasi kotak ini. Dengus teredam keluar dari mulut Xiao Yan saat dia berdiri di alun-alun. Jari-jari kakinya menempel di tanah dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Dia melirik tinju kanannya. Pada saat ini, 5 bekas cakar muncul di atasnya. Darah segar merembes keluar darinya, membuat tangannya jadi berdarah dalam sekejap mata. Jelas, Xiao Yan menderita kerugian kecil selama pertukaran ini. Dengan kekuatan Douzun bintang 5, ia tidak mampu bersaing dengan bintang 8 Gu Yao secara langsung. Buka segel gunung. Gu Yao tertawa dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan cetakan tangan yang ganas meletus ke arah Xiao Yan. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan berkedip saat menghadapi serangan tajam Gu Yao. Tubuhnya menghindari serangan itu. Segel gunung terbuka, segel pembalik laut. Tawa dingin Gu Yao menjadi lebih intens setelah telapak tangannya meleset. Segel di tangannya menari, membentuk banyak gambar setelahnya. Banyak segel tangan yang kuat terus terbang dan menabrak Xiao Yan dari segala arah. Keterampilan segel dewa telah dipraktikkan oleh Gu Yao hingga mencapai puncaknya. Menambahkan doukinya yang tak tertandingi, dia bisa menggunakannya dengan mudah. Ia tidak mengalami kesulitan sedikitpun. Skyfire Tree Mysterious Cheng. Perubahan pertama. Perubahan kedua, perubahan ketiga, petik 2, ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat dia menghadapi jejak telapak tangan energi yang mengalir dari segala arah. The Skyfire Tree Mysterious Cheng dilepaskan hingga batasnya hanya dengan satu pikiran. Douki di dalam tubuhnya melonjak saat ini. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Xiao Yan mengepalkan tangannya, penguasa Suan berat hitam gelap menyala dan muncul. Gambar penggaris yang padat muncul satu demi satu. Dalam sekejap, area 100 kaki di sekitar Xiao Yan telah diisi oleh gambar penguasa. Bang bang bang, banyak jejak telapak tangan energi dengan keras menghantam pertahanan penguasa berat. Tampaknya telah memicu rangkaian ledakan yang berkelanjutan. Riak energi yang kuat menyebar seperti air banjir. Mereka mengguncang alun-alun sampai mulai bergetar. Semua orang di sekitar stadion menyaksikan pertempuran yang sangat intens yang meletus dalam sekejap. Kegembiraan samar-samar muncul di mata mereka. Banyak orang ingin tahu akhir seperti apa yang akan dihadapi Xiao Yan, yang dianggap sebagai yang teratas di antara generasi muda di Central Plains, karena dia telah bertemu dengan jenius dari klan Gu ini. Bang! Ledakan keras yang tidak biasa bergema di dalam medan pertempuran. Sesosok terbang kembali di udara. Setelah itu, dia terhuyung mundur 2 langkah sebelum mendarat di tanah. Tsunami yang memecah api. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya masih tetap serius. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba diretas. Pilar api setinggi 1000 kaki tiba-tiba ditembakkan dari ujung penggaris. Akhirnya, itu bergegas menuju Gu Yao di kejauhan dengan cara seperti kilat. Keterampilan kecil. Apa gunanya skill Dou dengan kekuatan seperti itu? Petik 2. Gu Yao hanya tertawa saat dihadapkan pada momentum besar pilar api. Dia mengepalkan tangannya dan es putih pekat meletus dari tubuhnya. Tangannya benar-benar tertutup oleh es misterius beberapa saat kemudian. Pecah. Tangan es misteriusnya tiba-tiba menyerang ke depan. Itu dengan keras menabrak pilar api di depan banyak mata. Kekuatan yang kuat menghancurkannya. Ini milikmu. Gu Yao baru saja berteriak dengan dingin setelah menghancurkan pilar api dengan pukulan ketika matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia melihat teratai api 3 warna yang berputar cepat di dalam pancaran api. Teratai ini terus menembak ke arahnya. Dia bisa merasakan sedikit aura kehancuran di dalamnya. Meledak.
Wajah Xiao Yan sedingin es. Segel tangannya berubah dan terdengar teriakan tajam. Teratai api 3 warna itu membengkak dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh mata telanjang. Sesaat kemudian, badai api yang menakutkan menyapu langit. Bang! Ledakan setinggi 1000 kaki langsung muncul di alun-alun di depan banyak mata ketika badai api menyapu. Bahkan penghalang Douqi yang mengelilingi alun-alun terguncang sampai berfluktuasi. Do skill yang sangat kuat, anak kecil ini benar-benar licik. Dia benar-benar menyembunyikan benda yang begitu kuat di bawah kilauan api, menyebabkan Gu Yao meremehkannya. Dia berhasil membuatnya lengah. Petik 2. Cukup banyak ahli mengangguk dengan tenang saat mereka menyaksikan badai api menyebar di alun-alun. Pengalaman pertempuran yang telah diasah melalui pertempuran ahli yang tak terhitung jumlahnya memang memberi Xiao Yan kesempatan. Xiao Yan menyaksikan badai api menyebar di alun-alun. Keseriusan di wajahnya tidak berkurang. Teratai api 3 warna mungkin kuat, tetapi jika Gu Yao bisa dihabisi semudah ini, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu. Bang! Pikiran ini baru saja muncul di hati Xiao Yan saat badai api tiba-tiba bergetar. Gelombang aura yang sangat dingin perlahan menyebar. Pada saat yang sama, Douqi yang mengerikan melonjak ke segala arah seperti lautan. Mereka meraung dengan gaya bergolak. Anda telah mengalami banyak kesulitan, tapi terus kenapa? Saya memiliki garis keturunan Doudi dan mempraktikkan ajaran sejati dari klan Gu. Level saya jauh melampaui Anda. Hanya kualifikasi apa yang kamu, sebagai keturunan dari klan Xiao yang ditolak, harus melawanku? Petik 2. Tangisan yang menusuk tulang tiba-tiba meledak saat Douqi yang mengerikan itu mengaum di langit. Ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan perlahan berubah suram. Battle Through the Heavens. Chapter 1333, Pertarungan Tingkat Puncak. Bang! Setelah teriakan dingin itu terdengar, badai api yang menyapu langit tiba-tiba berhenti. Ledakan, yang keras terdengar, dan itu meledak menjadi beberapa bagian. Gelombang api bergulung dan menyapu langit. Mereka menabrak penghalang Douqi di sekitarnya, menyebabkan penghalang cahaya menjadi goyah. Gelombang api yang menyebar tersebar ketika berada sekitar 100 kaki dari tubuh Xiao Yan. Dia menatap ke tempat di mana badai api itu meledak. Sosok yang ditutupi oleh Douqi yang sedingin es melangkah di udara kosong, perlahan berjalan. Dia muncul di depan pandangan semua orang. Gu Yao, yang telah mengungkapkan tubuhnya saat ini, ditutupi oleh lapisan es misterius yang tebal. Cahaya mengalir di atas es. Dia mengandalkan baju besi es misterius ini untuk memblokir kekuatan dari badai api. Gu Yao melangkah melalui udara kosong. Tangannya memegang tombak kristal panjang. Tombak panjang itu tampaknya terbentuk dari beberapa es misterius. Cahaya dingin mengalir di atasnya, dan itu memancarkan angin kencang yang sepertinya memasuki tubuh seseorang. Jelas, itu terbuat dari logam yang aneh. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda puncak dari generasi muda. Dengan kekuatanmu, kamu masih belum memenuhi syarat untuk mencapai tahap ini. Petik 2. Teknik tombak 10.000 binatang. Ekspresi Gu Yao sedingin es. Kilatan dingin melonjak di matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak ruang kosong. Tubuhnya tampaknya telah berteleportasi saat dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Tombak kristal es di tangannya segera menari. Sosok tombak itu secara samar-samar mengandung banyak raungan binatang buas. Gelombang keinginan tajam untuk membunuh berubah menjadi angin tajam saat bergegas menuju tempat fatal Xiao Yan dari segala arah. Sungguh niat membunuh yang tajam. Mata Xiao Yan menjadi tegas saat dia merasakan raungan binatang yang sangat tajam itu. Mayastik Douqi melonjak di tubuhnya. Penguasa berat di tangannya menari dan dengan paksa menerima angin. Namun, setiap kali tombak dan penggaris bertabrakan, tanah tempat Xiao Yan berdiri retak dan banyak bekas luka sedalam setengah meter terbentuk. Bahkan kakinya secara bertahap meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam di tanah. Dari sini, orang bisa tahu betapa kuatnya Gu Yao. Teknik 10.000 tombak binatang, raungan Raja Binatang. Wajah Gu Yao tetap sedingin es saat berhadapan dengan pertahanan Xiao Yan yang tak tertembus. Sesaat kemudian, teknik tombak di tangannya tiba-tiba berubah. Sejumlah sosok tombak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan kecepatan seperti kilat. Mayastik Douqi melonjak keluar dari tombak kristal es seperti air banjir. Dalam sekejap mata, itu telah diaglomerasi menjadi sosok binatang buas. Setelah itu, tombak panjang itu keluar.
Itu menarik busur yang sangat rumit yang dengan keras menembus ke tenggorokan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan sudut rumit serangan oleh sosok binatang ilusi itu. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak dari antara alisnya. Dalam sekejap, itu sudah terlihat melalui pukulan pembunuhan sejati yang tersembunyi di dalam sosok ilusi dari binatang buas itu. Penguasa berat di tangannya dengan cepat memotong dan membentuk orbit aneh di depannya. Dentang, serangan ini benar-benar meretas ruang kosong. Ketika cukup banyak orang mengira Xiao Yan telah salah menyerang, ruang kosong itu tiba-tiba bergetar. Sosok tombak yang sangat kecil bergegas keluar dan secara kebetulan bertabrakan dengan penguasa berat. Bunga api terbang. Kejutan melintas di mata Gu Yao saat serangan tersembunyi itu dirasakan. Dia segera mendengus dingin. Tangannya dengan kejam menghantam tombak panjang itu. Tombak es yang panjang itu seperti gairo karena tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi. Gambar susulan muncul saat angin mendesis dipancarkan. Lepaskan, sosok tombak yang berputar dengan cepat bertabrakan dengan penguasa yang berat itu, tetapi tubuh tombak itu berputar dengan cara yang aneh. Ujung tombak sekali lagi diangkat. Kekuatan yang menakutkan melesat keluar dan mengirim penguasa berat itu terbang dari tangan Xiao Yan. Mati. Penguasa berat itu terbang dan tubuh Gu Yao tiba-tiba menyerbu ke depan. Kakinya menekan tombak panjang saat tubuhnya menghantam Xiao Yan dengan gaya seperti elang. Angin cakar tajam menyambar dada Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak mundur saat menghadapi serangan jarak dekat Gu Yao. Dia membiarkan Gu Yao bergegas. Setelah itu, angin kencang mendarat di dadanya. Meninggal dunia, angin kencang langsung merobek pakaian atas Xiao Yan saat bersentuhan. Dentang, pakaian Xiao Yan compang camping. Banyak angin bertiup kencang ke tubuh telanjang Xiao Yan. Setelah itu, banyak suara metalik yang keras dan jelas menyebabkan semua orang tercengang. Hanya beberapa orang dengan penglihatan luar biasa yang bisa melihat bahwa tubuh Xiao Yan telah ditutupi sisik ungu keemasan. Serangan Gu Yao benar-benar diblokir oleh armor skala ini. Ini adalah kain ungu naga dari suku naga Void kuno. Stadion ini tidak kekurangan beberapa orang dengan pengalaman luar biasa. Oleh karena itu, mereka mengidentifikasi asal mula baju besi skala Xiao Yan dengan sekilas. Cukup banyak orang yang menyatakan pemahaman mereka. Mereka tidak menyangka metode pertahanan naga Void kuno muncul pada Xiao Yan. Namun, bahkan jika itu adalah kain skala naga, itu seharusnya tidak mampu menahan serangan dari Douzun Bintang 8, kan? Ada beberapa keraguan bersama dengan pemahaman ini. Bagaimanapun, kain skala naga mungkin kuat, tetapi tampaknya tidak mencapai tingkat mampu mengabaikan serangan bintang 8 Douzun. Segera, cukup banyak orang yang bingung. Mereka secara alami tidak berpikir bahwa kain skala naga Xiao Yan adalah Dragon Phoenix Ancient Armor dengan kekuatan pertahanan terkuat dari armor Ancient Void Dragon. Dengan mengandalkan pertahanan armor kuno Phoenix Naga, Xiao Yan dengan paksa menerima serangan Gu Yao. Namun, kekuatan yang meresap ke dalam tubuhnya masih menyebabkan darahnya mengalir. Serangan bintang 8 Douzun bukanlah sesuatu yang dia kebal meskipun efek ajaib dari Dragon Phoenix Ancient Armor. Dengus teredam keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Dia memandang Gu Yao di udara, yang kelelahan karena serangan sebelumnya. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dengan keras. Earth Resolve Flame. Setelah teriakan dingin keluar dari mulut Xiao Yan, tanah di bawah Gu Yao tiba-tiba menonjol. Segera setelah itu, tombak lava setinggi 100 kaki meletus dari tanah seperti gunung berapi. Itu menabrak tubuh Gu Yao dengan cara seperti kilat. Bang! Serangan yang begitu kuat mengirim tubuh Gu Yao terbang ke langit. Namun, Xiao Yan saat ini menginjak kakinya. Setelah dia menginjak, alun-alun berubah menjadi tempat gunung berapi berkumpul. Banyak pilar lava panas melesat seperti kembang api yang menyilaukan di depan banyak mata yang terpana. Mereka bertabrakan hebat dengan Gu Yao di udara. Kontrol yang sangat indah, mentransmisikan api surgawi di bawah tanah. Xiao Yan menggunakan metode khusus untuk menekannya dan diam-diam melepaskannya di bawah kakinya, meskipun kekuatan Xiao Yan lebih rendah dari Gu Yao, pengalaman bertarungnya sangat kaya. Jika Gu Yao memiliki level yang sama dengannya, tidak akan mudah untuk mengatakan siapa yang akan kalah. Setelah melihat pilar api yang meletus di bawah tanah, bahkan beberapa anggota dari klan Gu di luar medan pertempuran mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka.
Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Gu Yao dipaksa melakukan keadaan seperti itu oleh seseorang dari luar klan. Orang dari klan Xiao ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Kekuatan lava yang datang satu demi satu menyebabkan Gu Yao di langit tampak agak sengsara. Dia tidak takut pada lava, tetapi lava ini mengandung kekuatan panas dan dingin yang sangat tidak jelas. Kekuatan itu terus-menerus menyerang tubuhnya setelah bersentuhan dengannya, menyebabkan dia menjadi sangat kesal. Apalagi, dia tidak menyangka tidak bisa dengan cepat menghabisi Xiaoyan. Sebaliknya, dia akhirnya turun ke jalan buntu. Hal-hal brengsek, enyah. Gu Yao akhirnya tidak bisa menahan ombak yang menuju ke arahnya. Dia mengeluarkan teriakan dingin saat tangannya tiba-tiba menekan di bawahnya. Setelah tangannya ditekan, kekuatan dingin yang besar tiba-tiba muncul. Itu hancur dengan tekanan dan kekuatan seperti gunung. Pilar lava meledak saat bertabrakan dengan kekuatan sedingin es yang luar biasa ini. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiaoyan saat dia melihat kekuatan sedingin es menyapu seperti gelombang besar. Dia muncul di langit dengan sekejap dan mantra api di dalam tubuhnya mulai beredar. Energi di sekelilingnya bersiul saat ini. Energi di sekitarnya berubah menjadi banyak aliran seperti zat yang melonjak ke tubuhnya. Ini sebenarnya adalah metode Qi kelas Tian. Mata cukup banyak orang menyusut ketika mereka melihat cara Xiaoyan yang sombong dalam menyerap energi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya yang memiliki metode Qi kelas Tian? Cermin harta karun suci kuno, menelan tanah yang menyerap langit. Gu Yao tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiaoyan menyerap energi untuk mengisi kembali kelelahannya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Awan gelap tiba-tiba muncul dan menutupi langit. Awan gelap bergejolak dan memancarkan penyerapan kuat yang secara paksa menyerap energi alam. Akhirnya, itu berkumpul menjadi pilar cahaya yang mengalir ke tubuh Gu Yao. Setelah menuangkan energi ini, Dou Qi dalam tubuh Gu Yao menjadi lebih kuat. Dia telah memaksa Gu Yao untuk menggunakan cermin harta karun suci kuno. Lin Xiu dan yang lainnya di luar pertempuran terkejut ketika mereka melihat awan gelap yang menutupi langit. Mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Mereka mengira bahwa pertukaran ini akan mengarah pada kemenangan sepihak. Namun, mereka tidak menyangka Gu Yao tidak bisa dengan lancar menghabisi Xiaoyan. Xiaoyan, aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan klan Gu sejati Tian sekelas Dou Scale. Tubuh Gu Yao tergantung tinggi di udara saat awan gelap menutupi seluruh langit. Dia menatap Xiaoyan. Teriakan dinginnya bergema di sekitar arena. Ekspresi Xiaoyan tenggelam saat mendengar tangisan dingin Gu Yao. Dia menghirup udara dalam-dalam. Segel tangannya berubah. Api surgawi yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. 4 jenis api surgawi dipisahkan sebelum dengan cepat menggumpal lagi. Mereka samar-samar muncul seperti berbagai binatang. Teknik mengusir api 5 cincin. Tian Huo Zunze, yang sedang duduk, merasakan jantungnya berdegup kencang saat melihat pemandangan ini. Panas yang membara segera muncul di matanya. Keterampilan Dou ini adalah sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan. Oleh karena itu, bahkan pada puncaknya, dia belum benar-benar melepaskan kekuatan teknik mengusir api 5 cincin karena 4 persyaratan api surgawi terlalu keras. Namun, Xiaoyan saat ini telah memenuhi persyaratan yang keras ini. Formasi api surgawi yang hebat yang sebanding dengan keterampilan Dou kelas Tian melepaskan kemuliaan yang menjadi miliknya hari ini. Bersambung.